apapun aktivitas kalian, motor adalah jawabannya. Emang kita harus akui, kebanyakan orang Indonesia itu cukup malas. Ke warung yang jaraknya 20 meter aja terkadang kita naik motor. Tapi nggak salah juga sih, karena ya kita punya motor. Orang gila mana yang latihan motor bawa gas? Gas pelan-pelan. Sekarang belok. Udah. Bukan belok yang itu. Apalagi hampir setiap orang di Indonesia, dimanapun kalian berada, motor adalah hal wajib yang pasti ada di rumah setidaknya satu. Karena mau bagaimanapun, motor adalah alat transportasi yang sangat efisien. Ditambah selain efisien, motor memiliki harga yang murah. Ya, murah pada zaman dulunya. Kita ambil contoh, Honda Vario pada saat peluncuran di tahun 2006, motor ini dijual di harga kurang lebih 12-13 jutaan. Dengan harga segitu, tentu aja kita bisa membeli motor dengan cukup mudah. Tapi beberapa tahun berselang, tepatnya dari tahun 2006 ke 2024, harga motor Matic sekarang bisa dibilang cukup mahal. Jika dilihat dari website resmi Honda nih, Honda Vario saat ini dijual di harga 23 jutaan untuk versi 125cc dan 27 juta untuk versi 160, yang berarti harga motor Matic saat ini bisa dibilang mahal. Bahkan dengan harga yang menjadi tinggi ini, banyak kaum mendang-mending yang dibikin bingung. Apa yang dibikin bingung? Ya daripada beli Matic baru 27 juta, mending beli motor 250cc fairing second yang harganya 20 jutaan. Salah nggak? Ya nggak salah juga sih, karena kebutuhan dan gaya seseorang berbeda-beda. Pertanyaannya, kenapa motor Matic saat ini harganya mahal? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi. Yang pertama, teknologinya yang semakin maju. Pengembangan teknologi tidak akan pernah murah, apapun kondisinya, yang berarti hal ini membuat produsen mengeluarkan uang R&D untuk mengembangkan teknologinya. Dan jika teknologinya berhasil dan diterapkan ke motor produksinya, maka produsen berhak menambahkan biaya untuk menggantikan biaya R&D, dan tentunya untuk penggunaan teknologi itu sendiri. Kita ambil contoh, Honda Vario 2006 itu benar-benar motor konvensional banget, tanpa embel-embel teknologi apapun. Saat ini Honda Vario sudah menggendong beberapa teknologi, misalnya ISP+, keyless untuk varian tertinggi, lampu LED, dan yang paling fenomenal, rangkanya yang memiliki fitur khusus. Dengan hal-hal tersebut tentu aja membuat produsen motor menjadi memiliki harga produksi yang semakin tinggi. Kalau harga produksi naik, tentu aja harga jual juga akan menjadi naik. Kemudian selain itu tentu aja ada faktor permintaan tinggi. Jika suatu produk memiliki permintaan yang sangat tinggi, tentu aja hal ini membuat supply harus ditingkatkan. Dan jika supply ditingkatkan, maka akan ada namanya cost tambahan. Dan jika ada cost tambahan, maka akan ada penyesuaian harga produksi. Dan jika ada penyesuaian harga produksi, maka akan ada penyesuaian harga jual. Jadi ya balik lagi ke poin 1. Kemudian ada juga faktor kebijakan pemerintah. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait pajak, tarif impor atau regulasi lainnya, ini tentu aja dapat berdampak langsung pada harga motor. Paling sederhananya adalah pajak BPNKB. Jika pajak ini naik sedikit aja, maka harga motor bisa ikut naik juga tentunya. Karena pabrikan tentunya akan menjual motor OTR alias on the road, kasarnya terima beres siap pakai. Kemudian faktor terakhir adalah inflasi. Jika dilihat dari data yang ada, inflasi Indonesia hanya mengalami kenaikan sebesar 1,8% sampai sekitar 2,5%. Apakah benar? Jika dihitung seperti para ahli ekonomi menghitung, sepertinya hal tersebut tidaklah benar. Kita ambil contoh harga gorengan. Harga gorengan di kebanyakan daerah, misalnya Jabodetabek, tadinya 5.000, 5 gorengan. Tapi saat ini semenjak minyak naik dan bahan pokok naik, jadinya 5.000 dapat 4 gorengan aja. Jika dibagi rata, maka harga gorengan menjadi Rp1.250. Gorengan menghadapi inflasi sebesar 25%. Kemudian jika kita ngomongin harga bensin, Pertalite tadinya memiliki harga Rp7.000 dan saat ini memiliki harga Rp10.000. Yang berarti harga BBM kita mengalami kenaikan inflasi sebesar 40%. Dari dua contoh itu aja, kita tahu kalau inflasi bisa menjadi hal yang sangat buruk untuk sebuah harga. Dan motor menjadi salah satu hal yang terdampak. Karena bensin mengalami inflasi, tentu aja harga transportasi dari pabrik ke dealer mengalami kenaikan juga. Dan hal ini tentu aja akan membebankan perusahaan. Selain itu, jika semua barang naik, tentu aja kebutuhan pekerjanya pun juga harus naik, dengan menaikkan standar UMR-nya. Jika upah minimumnya naik, produsen tentu aja akan menanggung beban tersebut. Dan beban tersebut tentu aja akan dituangkan ke produk kepenjualannya. Yang pada akhirnya dengan kombinasi yang ada, harga jual motor bisa menjadi lebih tinggi. Tapi sayangnya, hal ini tidak dibarengi dengan pendapatan kita yang semakin tinggi juga. Eits, tunggu dulu. Kita lihat dulu datanya. Kita ambil contoh UMR Jakarta pada tahun 2008.
UMR-nya kala itu hanya di Rp972.000, sedangkan saat ini di Rp5 juta. Jika melihat data tersebut, apakah kita masih bisa bilang motor matic mahal? Sebenarnya nggak juga, bahkan bisa dibilang murahan saat ini. Jika kalian punya gaji UMR, kalian simpan uang tersebut selama sekitar 6 bulan aja, kalian udah bisa punya Vario 160, bahkan punya kembalian. Sedangkan kalau di tahun 2008 nih, dengan gaji UMR Rp972.000 untuk membeli motor seharga 12 jutaan, kalian harus menabung setidaknya 13 bulan tanpa jajan untuk mendapatkan motor. Modus lagi. Namanya juga PDT. PDT. Tapi satu hal yang pasti kenapa kita merasa harga motor matic saat ini mahal, ya karena semua kebutuhan pokok ikut-ikutan mahal. Ditambah lagi, rupiah semakin tidak ada harganya juga, dan produsen pun terkadang harus mengikuti harga jual yang sesuai dari pusat juga. Jadi ya nggak heran, untuk menekan kos, produsen banyak yang mensunat fitur. Dengan demikian kita bisa tahu arti dari kata apa yang kalian bayar, apa yang kalian dapat. Jika mau bayar full, maka kalian bisa dapat fitur yang full. Jika tidak mau, maka dapat fitur yang sudah pasti disunat. Inovasi dan inflasi adalah faktor yang paling krusial mengenai tentang kenaikan harga motor. Makanya harusnya pabrikan kalau nggak mau mahal harganya berhenti inovasi seperti Suzuki. Suzuki sudah lebih dari 10 tahun tidak melakukan inovasi apapun atau setidaknya yang secara masif. Dengan tidak melakukan inovasi, maka Suzuki bisa menjual motornya dengan harga yang lebih murah. Emang iya Suzuki tidak melakukan inovasi? Ya lihat aja teknologi silindernya. Suzuki menggunakan teknologi scam. Dan iya, scam memang terbukti sangat awet. Tapi dari zaman dulu sampai saat ini, scam masih dipakai aja. Tidak ada upgrade sama sekali untuk menjadikan teknologi ini menjadi lebih sempurna. Ini cukup berbeda dengan Yamaha dan Honda misalnya. Yamaha menggunakan diasil silinder, walaupun diasil silinder sudah ada sejak lama, tapi sama Yamaha terus di-upgrade sampai bisa menjadi vampir oli. Kemudian Honda. Walaupun Honda masih pakai teflon seperti motor jadul, tapi teflonnya sudah terus dikembangkan sampai di titik saat ini. Dan ya, semua terbukti awet. Tapi mau bagaimanapun, mau dihasilnya Yamaha atau teflonnya Honda, emang nggak ada yang seawet Suzuki sih. Wah, anjay gurinjay makan bajai. Jadi jelas ya, kalau harganya nggak mau terus naik, semua pabrikan harus meniru Suzuki. Bikin satu inovasi yang bisa dipakai selamanya. Hemat uang buat pengembangan. Itulah alasannya kenapa motor matic saat ini mahal. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.